Yakut emang yang minta supaya Paus itu datang ke Indonesia. Nah ini menurut saya harus kita sikapi dengan keras nih, karena kan GNPF juga sudah memberikan rilis, Bung Alfian, bahwa pernyataan sikap protes keras atas surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi saya bacakan sedikit, Bung Alfian. Berdasarkan hal yang diminta yang kayak azan dijadikan running text, kami Front Persaudaraan Islam GNPF Ulama Persatuan Alumni 212 menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, bahwa kami sebagai umat Islam Indonesia tidak mempermasalahkan kegiatan agama dari pihak lain selama kegiatan tersebut tidak mencampur adukan ajaran agama atau menegasikan kegiatan agama lain pada saat yang bersamaan sebagaimana ajaran Islam, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kedua, surat dari PPI di atas secara substansi adalah merupakan bentuk penegasian terhadap azan maghrib yang sudah lazim terjadi sejak puluhan tahun lalu dan pada siaran televisi dan radio nasional. Dengan adanya surat tersebut justru mengganggu keberagaman dan toleransi yang sudah terjalin sejak lama di NKRI ini. Ketiga, surat Ditjen PPI tersebut membuktikan bahwa rezim saat ini sudah terjangkit virus Islamofobia dan intoleran terhadap keberadaan azan maghrib dan ajaran Islam. Keempat, azan adalah merupakan suara yang dikumandangkan, bukan merupakan bentuk pengumuman dalam bentuk tulisan. Betul juga sih. Sehingga dengan surat dari Ditjen PPI Kominfo tersebut berarti sudah mengganti syariat azan dan dari suara menjadi pengumuman dalam bentuk tulisan. Mengubah syariat Islam apalagi dilakukan oleh orang dari kalangan di luar Islam adalah merupakan bentuk penghinaan dan penistaan terhadap syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami pertama memprotes keras surat dan sikap dari Kemenkominfo yang memerintahkan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mengganti azan menjadi pengumuman berupa running text. Kedua, mendesak dengan segera agar Ditjen PPI Kemenkominfo segera mencabut surat tersebut dalam waktu 1x24 jam. Meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga penyiaran radio televisi nasional untuk tidak mematuhi isi surat Ditjen PPI tersebut. Keempat, meminta umat Islam untuk menyiagakan diri dan meningkatkan kewaspadaan diri serangan doktrin dari ajaran sesat oleh pihak anti-Islam yang ingin menghapus syariat Islam secara halus dan terselubung, baik oleh pihak dan ada dalam tubuh rezim maupun agen-agen propagandanya. Untuk akhir sesi kali ini, bagaimana Bu Alfian jika televisi ternyata sudah, atau bagaimana akhirnya jika televisi nanti merubah azan menjadi teks semua, Bu Alfian? Untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Ya, pernyataan sikap itu menurut saya masih sangat lunak. Sekali lagi mungkin harus diadakan pembahasan dan pembicaraan mendalam karena memang umat Islam ini mengalami serangan yang bertubi-tubi oleh kelompok sekuler, oleh kelompok moderasi, oleh kelompok-kelompok yang memang pencari remah-remah dunia yang dibuat oleh kelompok-kelompok Zionis itu. Nah, sebagai pernyataan penutup, ya saya tetap ingin mengatakan yang jadi persoalannya adalah si Yakut itu pakai ngundang-ngundang segala. Apa perlunya ngundang orang ke sini? Ya udah nggak relevan lah. Saya pikir pengundangan itu saja merupakan sebuah catatan hitam, catatan merah, catatan silang untuk pengundangan terhadap orang itu. Yang kedua, kaum muslimin harus menghitung. Sudah kalau kita inventaris sudah berapa ribu halaman kelakuan orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang melukai Islam. Sejak yang terdekat saja pelepasan 18 jilbab anak-anak yang paskibra. Itu pun kalau nggak dikomplain dengan keras mungkin tetap lepas. Yang kedua, berjilbab di rumah sakit Medistra. Itu pun baru yang kita dengar, yang kita tahu. Kita belum dengar yang tahu di mana perusahaan-perusahaan lain, terutama yang dikelola oleh pemerintah Korea Selatan. Itu hampir di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan Korea itu sangat terang-terangan memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau kita perhatikan dan kita buktikan sangat memberatkan untuk membuat mudahnya orang untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing, terutama mayoritas Islam. Yang terakhir, mari seluruh masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia untuk melakukan penggencaran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena sesungguhnya
orang-orang kafir itu mereka tidak suka kepada kita sampai kita mengikuti apa yang mereka mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi itu dia tadi teman-temannya apa yang kita bisa dengarkan dari timnya Alfian Tanjung ya, seorang ustadz. Dan di sini saya akan bacakan sebuah berita dari situs Siap ya, dengan judul berita FPI ultimatum ke Menkominfo soal azan maghrib diganti running text saat misa Paus Fransiskus ya. Langsung saja saya akan bacakan. Sejumlah ormas Islam mengecam keras tindakan Kemenkominfo yang meminta agar tayangan azan maghrib di televisi ditiadakan saat misa Paus Fransiskus. Adapun kencaman itu diantaranya disuarakan oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI ya, GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212. Tak tinggal diam, sejumlah ormas Islam ini kemudian melayangkan surat protesnya pada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau PPI Kemenkominfo ya. Berikut isi protes terkait imbauan Kemenkominfo soal peniadaan tayangan azan maghrib di televisi saat misa Paus Fransiskus. Yang pertama, bahwa kami selaku umat Islam Indonesia tidak mempermasalahkan kegiatan agama dari pihak lain selama kegiatan tersebut tidak mencampur adukan ajaran agama atau menegasikan kegiatan agama lain pada saat yang bersamaan, sebagaimana ajaran Islam yaitu lakum dinuku waliyadin ya. Lalu kedua, yaitu surat dari Dirjen PPI di atas secara substansi adalah merupakan bentuk penegasian terhadap azan maghrib yang sudah lazim terjadi sejak puluhan tahun lalu pada siaran televisi dan radio nasional. Dengan adanya surat tersebut justru sangat mengganggu keberagaman dan toleransi yang sudah terjalin sejak lama di NKRI ini. Ini mimpi kali teman-teman ya. Lalu yang ketiga, Dirjen PPI tersebut membuktikan bahwa rezim saat ini sudah terjangkit virus Islamophobia dan intoleran terhadap keberadaan azan maghrib dan ajaran Islam. Islamophobia adanya malah Kristenfobia teman-teman ya. Lalu yang keempat, azan adalah suara yang dikumandangkan bukan merupakan bentuk pengumuman dalam bentuk tulisan, sehingga dengan surat dari Dirjen PPI Kemenkominfo tersebut berarti sudah mengganti syariat azan dari suara menjadi pengumuman dalam bentuk tulisan. Mengubah syariat Islam apalagi dilakukan oleh orang dari kalangan di luar Islam adalah merupakan bentuk penghinaan dan penistaan terhadap syariat Islam. Lalu berikutnya, berdasarkan hal di atas, maka kami yang pertama memprotes keras surat dan sikap dari Kemenkominfo yang memerintahkan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mengganti azan menjadi pengumuman berupa running text. Yang kedua, mendesak dengan segera agar Dirjen PPI Kemenkominfo segera mencabut surat tersebut dalam waktu 1x24 jam. Lalu yang ketiga, meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga penyiaran radio dan televisi nasional untuk tidak mematuhi isi surat Dirjen PPI tersebut. Lalu berikutnya yang keempat, meminta umat Islam untuk menyiagakan diri dan meningkatkan kewaspadaan dari serangan doktrin dan ajaran sesat oleh pihak-pihak anti-Islam yang ingin menghapus syariat Islam secara halus dan terselubung, baik oleh pihak yang ada dalam tubuh rezim maupun agen-agen propaganda. Waduh, saya jadi nggak ngerti mau ngomong apa. Tapi sebenarnya apa yang mereka sampaikan di sini itu adalah sebuah hal yang justru mereka yang melakukannya. Udah teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.